Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang silogisme kategorik, silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif ini jauh lebih mudah daripada silogisme kategorik. Nah, mari kita bahas satu-satu ya, mulai dari silogisme hipotetik. Jadi, pengertiannya dulu. Silogisme hipotetik, argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik. Jadi, premis mayornya nanti teman-teman akan bertemu lagi dengan proposisi hipotetik. Kalau masih ingat struktur proposisi hipotetik seperti ini, jika permintaan bertambah maka harga naik. Jadi kopulanya adalah jika dan maka. Nah, ada dua term sebab dan term akibat. Term sebab atau antecedent sini yang permintaan bertambah, dan term konsekuen harga naik. Jadi kedua term ini dihubungkan oleh kopula jika dan maka. Itu proposisi hipotetik untuk sekedar diingat-ingat. Nah, jadi premis minornya adalah proposisi kategorik ya. Kalau premis mayornya proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya proposisi kategorik. Dia menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen, salah satu. Ada 4 jenis silogisme hipotetik, yaitu yang pertama adalah bentuk yang premis minornya mengakui bagian antecedent atau mengakui sebabnya. Jika hujan, saya pakai mantel. Ini adalah premis mayor, sedangkan premis minornya sekarang hujan. Jadi, saya pakai mantel. Saya kira mudah dipahami, teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan yang ada di premis mayor, ini belum kita ketahui ya kebenarannya. Kemudian ternyata pada faktanya adalah ada di premis minornya, sekarang hujan. Jadi kita membuat kesimpulan yang menghubungkan antara premis mayor dan premis minor. Pola silogisme seperti itu. Bentuk yang kedua, premis minor mengakui bagian konsekuen. Bila ibu sakit, saya antar ke dokter. Nah, ternyata di sini di premis minornya faktanya adalah sekarang saya sudah mengantar ibu ke dokter. Berarti kesimpulannya adalah ibu telah sakit. Yang bentuk ketiga, premis minor mengingkari bagian antecedent. Jadi ini mengingkari. Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka rakyat akan marah. Ternyata faktanya politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Jadi rakyat di sini tidak marah. Mudah dipahami ya. Premis minor mengingkari bagian konsekuen. Jadi akibatnya diingkari. Bila wabah corona tidak selesai-selesai, tidak kunjung berakhir, pemerintah akan gelisah. Faktanya pemerintah tidak gelisah, artinya di sini kesimpulannya adalah wabah corona telah berakhir. Itu tadi bentuk-bentuk dari
silogisme hipotetik. Kemudian tidak bisa berhenti di situ, kita harus menganalisis apakah bentuk-bentuk itu sah atau benar, karena kesimpulan dari suatu silogisme harus mengandung kebenaran dan keabsahan. Nah, hukum-hukum silogisme hipotetik di sini kita akan menganalisis lebih dalam apakah satu pernyataan silogisme hipotetik itu benar dan sah atau tidak. Jadi untuk memudahkan kita menganalisis, kita buat anteseden ini dilambangkan dengan huruf A dan konsekuen dilambangkan dengan huruf B. Jadi strukturnya jika A maka B, seperti itu. Jadi ada 4 ya, ada 4 macam hukum silogisme hipotetik. Yang pertama, bila A terlaksana maka B juga terlaksana. Nah, ini sah dan benar. Tapi kalau bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana, ini menjadi tidak sah atau salah. Nanti kita bahas kenapa tidak sah atau salah. Itu juga bila B terlaksana maka A terlaksana, ini juga tidak sah. Bila B terlaksana maka A tidak terlaksana, ini benar. Keempat-empatnya ini secara metode penurunan kesimpulan mungkin benar ya, sesuai dengan teori di awal tadi, tetapi kenyataannya, kesimpulannya ini tidak bisa dianggap sah atau salah karena tidak masuk akal. Kita analisis dari satu contoh bentuk silogisme hipotetik berikut ini. Bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Kemudian premis minornya terjadi peperangan terjadi. Kesimpulannya jadi harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, ini adalah contoh kalimat silogisme hipotetik. Kemudian kita bahas satu-satu berdasarkan keempat hukum silogisme ini ya, untuk mengetahui kebenaran dari setiap hukum ini. Ada 4. Hukum yang pertama, kita lihat, bila A terlaksana maka B juga terlaksana. Ini benar dan sah. Jadi sama, strukturnya seperti ini. Bila terjadi peperangan harga bahan makanan membumbung tinggi, ini adalah premis yang pertama ya. Ini pernyataan, kemudian faktanya. Kalau pernyataan ini belum tentu tahu ya, belum tentu tahu faktanya seperti apa. Kita ibaratkan ada satu berita yang menyatakan seperti ini, bila terjadi peperangan harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, kemudian di lain waktu atau di lain tempat faktanya adalah peperangan terjadi di dunia nyata, terjadi peperangan. Kemudian disimpulkan harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, analisanya adalah bila benar peperangan itu terjadi, berarti anteseden atau sebab dari satu peristiwa itu terlaksana betul gitu ya. Dan konsekuennya juga akan terlaksana. Jadi ketika A terjadi, maka B juga akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah benar. Kita lihat di hukum kedua. Hukum kedua itu kalau A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Jadi peperangan tidak terjadi. Kesimpulannya berdasarkan metode penurunan silogisme, harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Apakah kesimpulan ini benar dan sesuai kenyataan? Ternyata tidak. Walaupun
cara menurunkan silogismenya sudah benar, tetapi tidak sah atau salah atau tidak sesuai kenyataan. Jadi teman-teman bisa melihat ya, analisanya membumbungnya harga makanan ini tidak hanya disebabkan oleh karena perang, bisa saja karena sebab lain. Misalnya karena jumlah permintaan naik, itu bisa saja mengakibatkan harga makanan membumbung. Jadi kalau kita buat kalimatnya, jika jumlah permintaan naik, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Itu kan juga sama. Jadi perang, kemudian jumlah permintaan naik, atau misalnya jumlah konsumen naik, itu semuanya adalah sebab-sebab harga makanan naik. Jadi tidak hanya disebabkan oleh perang saja. Perang hanya salah satu sebab. Jadi bila perang tidak terjadi, harga bahan makanan belum tentu naik juga, atau kalau naik bisa saja, tapi karena sebab lain yang ada selain perang gitu ya, atau sebab lain yang mendahului perang. Hukum ketiga, di sini harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, kesimpulannya berarti jadi peperangan terjadi. Ini ternyata tidak sah atau salah ya, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Analisanya adalah seperti di hukum kedua tadi, membumbungnya harga bahan makanan tidak hanya disebabkan karena perang. Perang hanya salah satu sebab saja. Ini ya, jadi harga bahan makanan naik tidak harus disebabkan oleh terjadinya peperangan, bisa saja karena yang lain. Jadi ini membuktikan kalau bentuk yang B terlaksana maka A terlaksana ini tidak sah. Hukum keempat, B tidak terlaksana maka A juga tidak terlaksana. Nah, kalau ini sah, harga bahan makanan tidak membumbung tinggi, berarti peperangan tidak terjadi. Analisanya, bila harga makanan tidak membumbung tinggi berarti tidak ada sebab yang mendahuluinya termasuk perang. Jadi kita bisa menyimpulkan peperangan itu tidak terjadi adalah suatu kenyataan atau benar gitu ya, karena B atau harga makanan ini tidak membumbung tinggi. Jadi teman-teman bisa sambil membayangkan, premis pertama ini adalah berita yang belum tentu benar sesuai kenyataan. Premis kedua adalah kenyataannya, faktanya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Ini sesuai dengan hukum yang sudah diterangkan. Jadi yang benar sesuai kenyataan adalah yang sesuai dengan hukum pertama dan hukum keempat ya. Jadi hukum pertama tadi bila A terlaksana, dan hukum keempat bila B terlaksana. Ini yang menghasilkan kesimpulan silogisme hipotetik yang sah dan benar. Baik, itu tadi untuk silogisme hipotetik. Kita lanjut di materi berikutnya, silogisme disjungtif. Ini juga cukup mudah, tidak sesulit silogisme kategorik. Jadi sesuai judulnya, silogisme disjungtif artinya premisnya salah satunya adalah bentuk proposisi disjungtif. Nah, teman-teman ingat ya, bentuk proposisi disjungtif, hidup kalau tidak bahagia adalah susah. Jadi ada dua term yang dia adalah kebalikannya, antonim atau kontradiktif.
Untuk silogisme yang premis mayornya dia adalah proposisi disjungtif. Premis minornya selalu proposisi kategorik yang dia mengingkari atau mengakui salah satu alternatif di premis mayornya atau premis pertama. Baik. Ada dua macam silogisme disjungtif, yaitu silogisme disjungtif dalam arti sempit dan dalam arti luas. Bedanya cukup tipis ya. Kalau yang arti sempit, di sini premis mayornya memiliki alternatif yang sifatnya kontradiktif. Teman-teman bisa buka lagi materi tentang kata, macam-macam kata yang kontradiktif itu yang seperti apa, nanti agar bisa lebih memahami lagi. Arti luas artinya premis mayor mempunyai alternatif yang sifatnya bukan kontradiktif. Jadi kalau arti sempit kontradiktif, arti luas bukan kontradiktif. Baik, ini contohnya yang dalam arti sempit, Ismail lulus atau tidak lulus. Lulus atau tidak lulus ini adalah bentuk yang kontradiktif. Ismail lulus atau tidak lulus, ternyata faktanya Ismail lulus. Berarti kesimpulannya adalah Ismail bukan tidak lulus ya. Kalau tidak lulus berarti berbeda dengan faktanya. Jadi Ismail bukan tidak lulus. Kalau dibaca kalimat seperti ini memang tidak lazim, tetapi memang logikanya seperti itu. Dia berpendidikan atau tidak berpendidikan. Faktanya adalah dia berpendidikan. Jadi kesimpulannya, jadi dia bukan tidak berpendidikan. Jadi tidak berpendidikannya ini harus dituliskan lagi di dalam kesimpulan. Tetapi di sini kualitasnya adalah negatif. Nah, jadi bukan jadi ia berpendidikan ya nanti sama dengan premis minornya. Jadi agar berbeda, agar penegasannya berbeda, ini dibuat pernyataan yang sama tetapi dengan penghubung yang berbeda. Bukan sebelahan dengan tidak sama saja mengiyakan, tetapi memang harus ditulis. Silogisme disjungtif dalam arti yang luas. Ismail di kampus atau di kos. Jadi kalau kontradiktif tadi, Ismail di kampus atau tidak di kampus ya. Kalau yang dalam arti luas, Ismail di kampus atau di kos. Langsung disebutkan pilihannya dengan spesifik. Faktanya Ismail tidak di kampus. Artinya kesimpulannya Ismail di kos. Yohanes di sekolah atau di rumah. Ternyata ia di sekolah. Jadi kesimpulannya Yohanes bukan atau tidak di rumah. Nah, sepintas mungkin teman-teman merasa janggal karena bisa saja Ismail tidak di kos, bisa saja di tempat lain. Nah, nanti kita akan bahas di hukum-hukum silogisme disjungtif. Agar tahu kesimpulan seperti ini itu walaupun benar menurunkannya belum tentu sah atau sesuai kenyataan. Baik, hukum-hukum silogisme disjungtif sama seperti hukum-hukum di silogisme hipotetik untuk menganalisis apakah kesimpulan yang diturunkan dari silogisme ini benar dan sah atau tidak. Baik, kita bahas yang pertama, hukum silogisme disjungtif yang dalam arti sempit.
konklusi yang dihasilkan selalu benar. Jadi kalau yang arti sempit berarti Tom yang ada di premis mayor tadi adalah kata yang kontradiktif. Konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Seperti misalnya Hasan berbaju putih atau tidak putih. Faktanya adalah Hasan berbaju putih. Jadi kesimpulannya Hasan bukan tidak berbaju putih. Ingat, tidak putihnya harus tertulis lagi di kesimpulan. Jadi agar kesimpulan itu bisa lebih menegaskan dan tidak sama gitu ya struktur kalimatnya dengan premis minornya. Hasan berbaju putih atau tidak putih. Ternyata Hasan tidak berbaju putih. Jadi ia berbaju non putih. Jadi ternyata premis minornya mengakui atau mengiyakan kalau Hasan tidak pakai baju putih. Sorry, ini premis minornya dia tidak mengiyakan ya. Tidak mengiyakan kalau dia tidak pakai baju putih. Jadi ini non putih, tidak putihnya adalah kesimpulannya. Nah, hukum silogisme disjungtif untuk yang arti luas, kebenaran konklusinya ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, apabila premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Jadi misalnya contohnya Yosef menjadi guru atau nelayan. Kemudian faktanya Yosef adalah guru. Kesimpulannya adalah jadi ia bukan nelayan. Benar ya, bukan nelayan. Kemudian bila premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya tidak sah atau salah. Contohnya pencuri itu lari ke Bajawa atau ke Maumere, nama-nama kota. Faktanya ternyata pencuri itu tidak lari ke Maumere. Jadi kesimpulannya ia lari ke Bajawa. Apakah benar? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak selalu benar, tidak mesti benar, karena bisa jadi pencuri itu lari ke kota yang lain. Jadi bentuk premis minor yang mengingkari salah satu alternatif dalam silogisme yang arti luas ini tidak sah atau salah. Karena di sini ada kata atau ya, atau artinya pilihannya ini sudah jelas A atau B. Kita bandingkan tadi misalnya yang silogisme disjungtif dalam arti sempit. Nah, ini berbeda. Hasan berbaju putih atau tidak putih. Ini sudah ada kata tidaknya. Kalau yang di sini kan langsung spesifik. Dua pilihan ini langsung spesifik. Jadi kalau salah satu mengingkari, ya belum tentu pilihan yang satunya yang benar. Bisa saja pilihan yang lain lagi. Kalau ini sudah tidak baju putih. Jadi kalau misalnya Hasan berbaju putih atau tidak putih, kemudian faktanya Hasan berbaju tidak putih, atau misalnya dia berbaju hijau, berbaju orange, berbaju merah, jadi kesimpulannya Hasan berbaju non putih. Itu kan benar, karena tidak putih itu banyak pilihannya. Tapi kalau yang
sini dalam arti luas ini sudah spesifik sekali pilihannya. Jadi bisa benar kalau memang mengiyakan, kalau tidak mengiyakan, nah jadinya salah. Baik, itu teman-teman penjelasan tentang silogisme disjungtif. Jadi disjungtif dan hipotetik ini hampir mirip teman-teman. Ada copula jika dan maka. Teman-teman sambil membuka lagi materi-materi tentang proposisi hipotetik dan proposisi disjungtif. Kalau ingin lebih memahami tentang struktur kalimat. Terima kasih. Sekian perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.